Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Shadaqallahu adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa yang dirahmati Allah, tidak bosan-bosannya kita senantiasa mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan kita iringi pula dengan selawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak hadirin yang kami muliakan, hari ini kita berada pada tanggal 12 Mei 2025, bertepatan dengan 14 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Dalam arti pelaksanaan ibadah haji tahun ini tinggal lebih kurang 22 hari lagi, yaitu tepatnya nanti pada tanggal 9 Zulhijjah 1446 Hijriah, yaitu ketika jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Hadirin yang kami muliakan, berkenaan dengan hukum kewajiban melaksanakan ibadah haji, semua kita sudah memahami. Hukum melaksanakan ibadah haji wajib hanya tentunya bagi orang Islam yang baligh, berakal, merdeka dan istita'ah, hanya satu kali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Lalu bagaimana yang kedua, ketiga dan sebagainya? Itu adalah hukumnya sunat. Hajinya sunat, tidak memenuhi kewajiban lagi, kecuali kalau haji itu berdasarkan nazar. Seseorang bercita-cita lalu cita-citanya terpenuhi, atau ada keluarga yang sakit atau dia yang sakit, dia bernazar, kalau saya sembuh atau keluarga saya sembuh, saya akan naik haji, maka itu wajib dia melaksanakannya. Hadirin yang kami muliakan, pada kesempatan ini kami hanya mungkin men-stressing saja beberapa hal berkenaan dengan ibadah haji. Pertama, hadirin yang kami muliakan, berkenaan dengan niat kita melaksanakan ibadah haji. Apa tujuan kita melaksanakan ibadah haji? Itu mencari ridha Allah, untuk mendapatkan surga. Kenapa? Haji yang kita laksanakan dengan baik, sempurna sesuai dengan syariat Islam, maka Nabi menjanjikan al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur yang kita harapkan karena kita berharap balasannya adalah surga. Nah, surga itu bukan dengan amal banyak, tapi juga terkait dengan ridha atau tidak ridhanya Allah. Kalau Allah tidak ridha, kita tidak dapatkan.
Jadi yang semata-mata niat kita itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha. Kita berniat dengan mencari ridha Allah, ikhlas semata karena Allah. Tapi juga ada orang yang naik haji bukan dengan niatnya. Kenapa? Karena itu dibawa oleh keluarganya yang punya duit banyak, sementara dia tidak boleh. Sehingga dalam temuan kita, dalam pengalaman yang ternyata itu, ya, apakah dia mendapatkan haji mabrur, rasanya mungkin sulit untuk mendapatkan. Malah ada yang kebetulan sampai di Madinah saja dia sudah blank, karena tidak dari niatnya. Orang yang bayar keluarganya. Hadirin yang kami muliakan, banyak kasus terjadi. Tidak tahu lagi apa yang mau diperbuat. Ya, kadang-kadang berjalan tidak tahu tempat kembali. Ada ketemu sama kita, bapak-bapak, ibu-ibu, ada jamaah tapi bukan dari Sumatera. Itu gelangnya itu, tanda identitasnya itu dibuang, katanya diberikan sama istrinya. Sehingga dia jalan tidak tentu arah, ketemu di rumah sakit. Bagaimana petugas mencarinya, mencari tempatnya, karena gelangnya itu identitasnya nggak ada. Dari mana asalnya, kloter berapa, tempat nginapnya di mana, itu ketemu. Ternyata setelah ditelusuri, naik haji dia itu dibayarkan oleh keluarganya, bukan dari niat hatinya. Itu yang pertama, hadirin yang kedua. Yang kedua, ya ingin kita stressing adalah bagaimana kita menjaga akhlak, ya, yang berdasarkan keyakinan dan nilai takwa. Karena kita disuruh oleh Allah supaya berbekal, ya, sebaik-baik bekal naik haji itu kan adalah takwa. Takwa adalah kumpulan semua fadilah, termasuk akhlak. Amal saleh kumpulannya itu di takwa. Takwa. Nah, hadirin yang kami muliakan, menjaga akhlak ini barangkali perlu sekali. Ya, mungkin diantaranya bagaimana kita menghindarkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Ini pengalaman hadirin yang kami muliakan. Ya, seperti tidak jujur, suudzan. Bagaimana tidak jujurnya? Seseorang ketika manasik haji dia minjam duit pada teman. Nanti setelah living cost diterima, utangnya dibayar. Utang 300.000 dibayar dengan uang rial tambah uang Indonesia, jumlahnya hanya 295.000. Lalu dibilang ke tempatnya dibayar utang, dibilang pada temannya, tidak ada duit lagi. Mestinya dia bilang yang kurang 5.000 ini tolong nanti saya diingatkan, kalau saya terlupa mohon dimaafkan. Tapi dia bilang bahwa duit tidak ada lagi. Apa yang kejadian hadirin? Baru sampai di Madinah, karena dia gelombang pertama bersama saya itu, sudah hilang di Madinah uangnya 1.200 rial. Dia menerima cuma 1.500. Sudah dibayarkan ke utang, belum jadi belanja, karena dia bilang pada temannya tadi duit tidak ada lagi. Gak jujur. Sehingga ketika saya itu, Bapak, tahun 2003 itu ada 8 orang yang kehilangan duit, terpaksa saya minta sumbangan pada jemaah karena saya pembimbing ibadah. Ternyata juga kelakuan, tidak percaya pada teman. Orang sudah diingatkan, tolong duitnya disimpan baik-baik di dalam tas. Kalau enggak, simpan di tempat kita nginap di hotel, ada tempat spesial. Karena dia tidak percaya pada temannya, dibawa uang itu banyak-banyak ke masjid. Akhirnya hadirin yang kami muliakan, ibu-ibu itu kan biasanya kan di sini ditaruh
Ya, sobek, kemudian duitnya hilang. Nangis. Kejadian 8 orang. Nah, itu karena suudzan, tidak percaya pada teman. Ini akhlak masalahnya. Makanya Nabi bekal itu takwa, at-taqwa hahuna. Ya, ketakwaan itu letaknya di sini, di dada. Hadirin yang kami muliakan, banyak sekali kasus-kasus. Ada yang barangkali akhlak membanggakan diri, sombong. Itu kejadian hadirin yang kami muliakan. Seseorang yang titelnya dokter, ketika dinasihati mau berangkat, Pak, kalau Pak naik haji bawa yola samba dari kampung nang sesuai je selero. Saya di situ tuh banyak mendak sesuai. Apa katanya? Oh, ambo ndak baado. Kenapa? Selero ambo internasional. Tiba di Madinah sampai hari ndak mau makan. Sampai hari ndak mau makan. Ubek lah selalu macam hadirin yang kami muliakan. Tak kanalah kasus di kampung. Salat 2 rakaat, minta ampun doa kepada Allah, alhamdulillah besok dia sudah sembuh. Itu kenapa terkabur? Bahkan ada dosen bapak-bapak pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, ketika di Arafah itu termasuk ya, Pak, jangan jauh-jauh kata petugas jalan, karena kemah kita ini hampir sama semua. Apa katanya? Dalam hati saja. Bahasa Minangnya kok sasek bertanya, lawak sagan bertanya sasek di jalan. Awak pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris. Ya enggak? Itu. Tahu-tahu hadirinnya kami mudang, dah letih mencari. Kemah tidak ketemu. Akhirnya nangis. Duduk di atas batu, mohon ampun lagi kepada Allah. Ternyata kemahnya di balik batu. Jadi apa? Hati. Ada istilahnya bahwa kalau kita naik haji, apa kelakuan kita yang ada di kampung, ya enggak, di negeri kita, di situ kembali dia. Angkuh awak angkuh di situ, sombong awak sombong di situ, pejabat arogan awak arogan dulu di situ. Saya sudah alami itu. Ya. Kemudian hadirin yang kami muliakan, ini karena waktu kita terbatas. Kemudian masalah biaya. Ya, biaya ya, itu dalam persyaratan istita'ah ada berapa poin? Ya, 5 poin itu. Ya, secara fisik, secara mental, pengetahuan, kesanggupan membayar uang naik haji BPIH, tapi persyaratannya dituliskan di situ. Ya, baik dalam fikih kita baca maupun di dalam ketentuan Departemen Agama, harta itu berasal dari harta yang halal, pencarian yang halal, usaha yang halal. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, ya, masalah ini kan diperingatkan oleh Nabi. Ya. Hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja rajulun hajjan binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaika Allahumma labbaik." Ya, fanadahu munadin minas sama' labbaika wa sa'daika. Zaduka halal wa rahilatuka halal wa hajjuka mabrurun ghaira ma'zurin. Wa iza kharaja binafaqatil khabithah, ya, kemudian fawada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaika nadahu munadin minas sama la labbaika wala sa'daika. Ya, zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Hadirin yang kami muliakan, jadi kata Nabi, berkata Abu Hurairah menyampaikan kata Nabi, seseorang yang keluar melaksanakan haji dengan nafkah yang baik, halal, lalu dia letakkan kakinya di atas kendaraan, lalu dia mengucapkan labbaika Allahumma labbaik, lalu
dijawab dari langit, ya fanadahul munadin minas sama labbaika wa sa'daika. Kami terima penyerahan dirimu dan kebahagiaan yang sempurna untukmu. Kenapa? Bekalmu ada halal, kendaraanmu adalah halal, maka hajimu mabrur dan tidak dicampur dengan dosa sedikit pun. Sementara orang yang katanya seorang laki-laki yang naik haji dengan nafkah yang khabisah, yang haram, asalnya haram, lalu dia mengucapkan labbaika Allahumma labbaik, maka dijawab dari langit, tidak ada labbaika bagimu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Kenapa? Hartamu haram, kendaraanmu haram, hajimu tidak mabrur. Itulah hadirin yang kami muliakan. Jadi ini yang kita stressing, barangkali dari si rukun, wajib sebagainya, tidak mungkin kita bahas dalam waktu yang pendek ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.